yang pertengahan jalan. Baik, bisa kameranya bisa dibuka semua dulu. Mau pembukaan dulu. Yohana, Garneta, boleh kameranya boleh dibuka dulu semua. Kita mau mulai pembelajaran. Baik. Pak Ismet Awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah pagi hari ini sudah banyak yang bergabung ya. Mari kita awali hari Senin ini diawali dengan berdoa bersama dulu sebelum silakan Gibran pimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup, Gibran? Berdoa selesai. Baik, terima kasih Gibran. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sudah masuk ke tema 6. Ya, kita masuk ke tema 6. Jadi buku tematiknya disiapkan tema 6. Ya, judul tema 6 itu adalah energi dan perubahannya. Ya, bagaimana materinya, nanti ada subtema 1 sampai 4. Di subtema 1 itu ada sumber energi. Subtema 2 itu ada perubahan energi, lalu ada subtema 3 energi alternatif, yang terakhir nanti kita belajar tentang penghematan energi. Nah, ada yang tahu tidak? Atau ada yang sudah baca buku tema 6 ya, baca-baca. Kalau Pak SP tanya, sumber energi terbesar kita di bumi ini apa sih? Ada yang tahu tidak? Yang sudah baca? Sumber energi terbesar kita di bumi. Ayo jawab. Ada yang bisa jawab? Air dan Tidak udara. ada yang bisa jawab? Air dan udara kata Aisyah. Oke, Pak Ismet tampung dulu. Ada lagi? Yang lain? Sumber energi terbesar yang ada di bumi kita ini. Matahari. Oh, oke, Balendra matahari. Ada yang lain? Serlina mau jawab? Tidak ada? Tadi Aisyah sudah menjawab air dan udara. Lalu Balendra menjawab matahari. Nah, ya. Tadi yang benar, itu semua sebenarnya benar. Semua sumber energi. Tetapi kalau sumber energi yang paling besar, ya, sumber energi yang paling besar itu adalah matahari. Nah, sekarang kita coba buka di halaman 1. Nah, ya, kalian silakan buka di halaman pertama. Itu ada gambar ya. Ada gambar macam-macam di situ. Ya. Pertama ada yang di atas matahari. Ya. Lalu ada sungai, air. Di sini ada turbin untuk pembangkit listrik, ada hutan, ya. Lalu di sekitarnya ini tentunya ada udara yang dikatakan tadi sama Aisyah. Nah, ini jenis-jenis energi yang ada di bumi. Nah, sekarang ada yang tahu tidak apa sih itu energi? Oh. Jadi itu kan di bukunya ada pertanyaan tuh. Siapa tahu sudah ada yang pernah baca. Kalau di buku itu ditanya, apa itu energi? Nah, pertanyaan sederhana, tetapi jawabannya kompleks.
kompleks itu jawabannya bisa bermacam-macam, ya. Seperti manusia misalnya. Manusia itu sumber energinya dari apa sih? Ada yang tahu tidak? Manusia itu sumber energi makanan. Oke, pintar. Jadi sumber energi manusia itu dari makanan. Kalau tidak makan, apa jadinya kita? Misalnya seharian karena makanan dan minuman itu sumber energi. Kalau seharian tidak makan, contohnya waktu puasa. Oh, kayak yang muslim puasa. Apa jadinya kita? Kalau tidak makan seharian. Lapar. Lapar, oke. Balendra kata Balendra lapar ya. Kalau seharian tidak makan lapar. Nah, ketika lapar itu kalau kita melakukan sesuatu ya, misalnya main sepeda atau bermain bola, kira-kira enak tidak pada saat lapar main bola? Bisa tidak? Tidak bisa. Tidak. Tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Kok tidak bisa? Yo, Karena mengapa tidak bisa? lapar. Karena perutnya lapar. Nah, karena perutnya kekurangan lapar. energi. Apalagi? Karena kekurangan energi. Oke, karena tadi ya Pak Ismet katakan sumber energi kita ya. Tadi yang jawab sumber energi itu makanan. Kalau kita tidak makan, berarti sumber energinya tidak ada. Ya, sumber energi kita tidak ada, asupan energi kita tidak ada dari makanan dan minuman, menyebabkan kita lapar. Nah, ketika lapar itu badan menjadi lemas, ya, badan menjadi lemas. Ketika badan lemas, maka kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan maksimal. Contohnya kalau kita main sepeda, lapar, paling sepedanya bukan kita naikin, tapi kita tuntun malahan. Atau kita bermain bola, tetapi lapar. Ya, kalau berlari pasti kalah sama temannya yang sudah kenyang ya makanannya. Nah, jadi energi itu apa jadinya? Untuk apa energi itu? Kalau buat kita, ayo. Energi buat apa energi? Tadi kalau sumber energi makanan. Nah, makanan itu untuk apa buat kita? Ada yang tahu tidak? Ayo. Untuk daya tahan tubuh. Oke, pinter Yohana. Ayo, ada lagi untuk apa sih energi itu? Nah, tadi salah satunya yang disebutkan Yohana betul, untuk daya tahan tubuh. Nah, energi itu dibutuhkan untuk melakukan kegiatan atau melakukan usaha. Ya. Contohnya tadi kita makan, lalu kita melakukan usaha. Ya, energi kita gunakan untuk bergerak. Ya. Untuk bergerak, untuk berbicara, bahkan untuk berpikir pun kita membutuhkan energi. Mengapa? Ketika kita lapar, ya, ketika kalian lapar, pasti kalian malas untuk mikir. Ya, mikirnya hanya untuk makan saja, tetapi tidak mau berpikir untuk belajar. Misalnya ada tugas dari Pak Ismet, kondisi kalian lapar. Nah, pasti kalian malas melakukannya. Nah, makanya energi itu digunakan untuk melakukan sesuatu kegiatan, ya, atau melakukan perubahan. Nah, tadi kita kembali lagi ke matahari, ya, ke matahari. Kita kembali ke matahari. Nah, matahari ini kata Balendra sumber energi terbesar. Nah, sumber energi terbesar matahari itu bentuknya apa sih? Ada yang tahu tidak? Bentuknya bulat. Oke. Benar, matahari bentuknya bulat. Lalu yang dihasilkan matahari itu apa sih? Kok bisa jadi sumber energi? Ayo. Bersinar. Bersinar. Oke, dari sinarnya Cahaya. akan menjadi dari sinarnya itu akan jadi apa? Panas. Panas. Oke, pintar. Kemarin kan kita sudah belajar. Iya, Yohana coba jawab lagi.
kemarin kita sudah belajar tentang hujan, ya. Pak Esmet sudah mengatakan hujan itu dari sinar matahari, ya, yang menimbulkan panas, lalu menyebabkan air laut, air sungai, air danau menguap. Nah, bentuk matahari tadi bulat, lalu yang dihasilkan matahari tadi adalah panas, ya. Mengapa sih panas ini bisa jadi sumber energi? Nah, coba kita lihat di halaman berikutnya. Nah, ada di halaman 3. Coba. Yang gambarnya Pak Ismet itu. Ya, yang Pak Ismet tampilkan di layar yang ada di HP kalian. Nah, ini adalah proses, ya, namanya proses fotosintesis. Fotosintesis itu terjadi pada siapa? Pada tumbuhan. Makanya, ya, ketika tumbuhan itu berada di dalam ruangan, gelap, tidak ada jendela, tidak ada cahaya, apa yang terjadi pada tumbuhan? Ayo. Layu. Layu, apalagi coba sekarang mati. Oke. Mati. Apalagi sekarang lagi musim tuh. Mungkin ayah bundanya suka hobi nanam kembang, ya, kembang-kembang hias. Ya, biasanya kalau kembang hiasnya takut dicuri orang, kembang hiasnya ditaruh di dalam rumah. Tapi kalau terus-terusan ditaruh di dalam rumah, ya, walaupun disiram, tidak ada cahaya matahari, maka dia akan layu. Mengapa? Karena tidak terjadi proses fotosintesis namanya. Nah, kalau kita baca di situ, ya, matahari itu membantu, ya, membantu proses fotosintesis. Nah, kalau dilihat dari cahaya matahari, ya, cahaya matahari itu membantu proses fotosintesis. Manusia itu menghirup udaranya, apa sih zat yang dihirup manusia namanya? Ada tidak zatnya yang ada di sini nih, di tumbuhan ini? Oksigen. Oksigen. Oke. Pintar. Nah, di sini ya prosesnya itu. Tumbuhan itu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Itu dengan bantuan energi matahari. Kalau tidak ada energi matahari, dia tidak bisa menghirup karbon dioksida, tidak bisa mengeluarkan oksigen. Nah, ini adalah proses kalau dikatakan proses bernafasnya tumbuhan. Ya, kalau manusia kan bernafasnya menghirup oksigen, tapi yang dikeluarkan karbon dioksida. Dan sebaliknya, kalau tanaman yang dihirup itu karbon dioksida, yang dikeluarkan itu oksigen. Makanya kalau siang-siang panas, ya, cuaca panas, kalian berteduh di bawah pohon itu terasa sejuk. Mengapa? Karena si pohon tadi mengeluarkan zat yang namanya oksigen yang kita hirup. Nah, itu kita merasa sejuk. Selain itu juga matahari ini membantu tanaman, ya, untuk menyerap air yang ada di dalam tanah, ya. Lalu ada di sini ada zat gulanya, ya, untuk energi pertumbuhan si tanaman. Itu proses fotosintesis, ya. Bahasa sederhananya, proses fotosintesis itu adalah proses bernafasnya si tumbuhan. Proses bernafasnya si tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Jadi tumbuhan itu menyerap karbon dioksida lalu mengeluarkan zat oksigen. Makanya tanda panahnya ini, ya, tanda panahnya ke tumbuhan itu artinya menyerap, ya. Ini tanda panahnya keluar itu mengeluarkan. Makanya makin banyak pohon di sekitar kita, ya, makin sejuk kita untuk bernafas karena makin banyak oksigen yang dihasilkan. Sebaliknya, kalau kita berada di lapangan yang gersang, itu kita akan sulit mungkin untuk bernafas. Karena apa? Karena tidak ada tanamannya yang
menghasilkan oksigen. Mungkin hanya rumput-rumput kecil yang menghasilkan oksigen, itu juga tidak cukup. Makanya kalau kita ada di lapangan, kondisi panas, tubuh kita protes. Protesnya apa? Dia mengeluarkan keringat berlebih karena dia kekurangan oksigen. Oke, paham ya? Fotosintesis nanti kita atau kalian literasi baca bareng-bareng tentang proses fotosintesis lebih lengkap di buku. Nah, itu untuk tumbuhan. Sekarang coba lihat di halaman berikutnya. Oke. Di halaman berikutnya tampil tidak? Kalian buka di situ ya, di buku itu ada di halaman 4. 4. Iya, di halaman 4 ya. Di halaman 4 itu apa itu? Ada yang sudah buka halaman 4? Apa isinya halaman 4 itu? Gambar apa ada di situ? Ayo. Apa itu, gambar apa itu? Ayo, boleh siapa saja boleh ngomong. Nah, di halaman 4 ya, kalau kita buka itu ada namanya PLTS. Yang sudah baca duluan, apa itu PLTS? Ayo. Siapa yang bisa? Pembangkit listrik tenaga surya. Ya. Oke, pintar. Pembangkit listrik tenaga surya yang disebut dengan PLTS. Nah, surya di sini menandakan ya sinar matahari. Ya, surya kan artinya sinar. Nah, bukan pembangkit listrik tenaga matahari, tetapi pembangkit listrik tenaga surya. Nah, sekarang ini sedang dikembangkan walaupun belum banyak dari lingkungan kita yang menggunakan energi surya karena membutuhkan panel surya dan tempat yang sangat luas ya. Kalau sekarang ini kalau kalian ngelihat di Google, ngelihat di YouTube itu baru di Waduk Jatiluhur di Jawa Barat ya, itu menggunakan panel-panel surya yang ada di waduk ya, yang ada di danaunya. Nah, energi panasnya itu diubah ya, energi panas diubah menjadi energi listrik. Nah, jadi kalau nanti ada pertanyaan, PLTS itu mengubah energi apa menjadi apa? Nah, jadi mengubah energi listrik, mengubah energi surya atau sinar matahari menjadi energi listrik ya. Oke, itu yang untuk PLTS. Baik. Nah, kalian juga bisa melakukan percobaan itu. Coba lihat itu. Gambarnya anak sedang apa itu? Terlihat tidak gambarnya? Kira-kira alat yang dibutuhkan apa itu? Kaca pembesar dan kapas. Kaca pembesar dan kapas ya. Kaca besar dan kapas itu untuk membuktikan bahwa energi matahari itu ada ya. Sebentar Pak Ismet, ini ada yang mau bergabung lagi. Nah, kaca pembesar atau yang disebut dengan loop ya, itu bisa sebenarnya kita bisa
mandiri melakukan kalau ada. Kalau di sekolah itu ada alatnya ya. Alat kaca pembesar atau disebut lup. LUP, ada yang disebut lup kaca pembesar. Nah, itu untuk membuktikan bahwa matahari itu menghasilkan energi panas ya. Matahari menghasilkan energi panas. Ya, itu percobaan sederhananya yang bisa kita lakukan. Oke. Kita lanjut lagi. Sekarang kita buka di halaman 26. Coba buka di halaman 26. Pak Esmet mau tanya dulu nih. Di layar kalian kan sudah tampil tuh. Mengingatkan kembali, kayaknya kita sudah pernah belajar ya tentang satuan waktu ya. Nah, sekarang kita belajarnya meningkat lagi nih. Ada yang masih ingat satu hari berapa jam? 24 jam. 24 jam. 24 jam. Oke. Betul sekali. 24 jam. Kalau 1 bulan berapa hari? Ayo. Diambil rata-rata 1 bulan berapa hari? Rata-rata 31 Hari. 31. Ya, 31. Ada yang bisa bilang 30 karena setiap bulan harinya berbeda-beda ya. Kita ambil rata-rata ya. Rata-ratanya 30 sampai 31 hari. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. 12 bulan. 12 bulan. 12 bulan. 12 bulan. Lalu 1 tahun berapa hari? 360 hari. 365 hari. 365 hari. 300. Iya, 365 hari. Nah, kalau 1 bulan berapa minggu sih kalau 1 bulan? Minggu. 4 minggu. 4 minggu. Iya. Kita ambil rata-rata 4 minggu. 1 minggu berapa hari? 7 hari. 7 hari. Oke, pintar, 7 hari. 1 tahun berapa minggu? Ayo, ada yang tahu? Kalau sudah baca bukunya sudah tahu nih. 1 tahun berapa minggu? Nah, 1 tahun ada 52 minggu. Oke, kita lihat di halaman 26, coba. Ya, dibuka dulu di halaman 26. Di situ ada satuan waktu ya, Nak. Ya, satuan waktu dari tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik. Nah, kali ini kita akan mulai belajar tentang dari mulai tahun ya. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 bulan terdiri dari 28 sampai 31 hari. Nah, masing-masing bulan ya, masing-masing bulan itu berbeda harinya. Ya. Hari Masehi ini namanya. Nah, coba diperhatikan di bulan Februari di halaman 26. Itu ada bulan Februari. Nah, bulan Februari ini bulan ini ya. Ini kan bulan Februari nih. Nah, bulan Februari itu ada yang 28, ada yang 29 ya. Nah, yang 29 itu disebut tahun kabisat. Nah, bulan Februari yang 29 hari itu terjadinya 4 tahun sekali. Nah, ada tidak yang lahir tanggal 29 Februari?
Di sini ada yang lahir Tidak. Tidak ada. Kalau lahirnya 29 Februari, ulang tahunnya 4 tahun sekali. 4 tahun sekali dia berulang tahun karena tanggal 29 Februari itu adanya 4 tahun sekali ya. Di situ di halaman 26 itu dijelaskan ya, dibuat tabel, di situ ada tabel Januari sampai Desember. Januari 31, Februari 28 sampai 29, Maret 31, April 30, Mei 31, Juni 30, ya, Juli Agustus sama 31, September 30, Oktober 31, November 30, Desember 31. Nah, kalian harus hafal itu ya, dihafalkan. Ya, kalau Februari itu pasti ingat. Diingat-ingat. Nah, ya diingat-ingat. Lalu kita ke bawahnya. Nah, di bawahnya nanti ini buat latihan ya. Buat latihan kalian. Kalian mengisi atau melengkapi 1 tahun 12 bulan, 2 tahun berapa bulan ya, dikalikan saja ya. 12 kali 2 berapa? 3 tahun berarti 12 dikali 3, 4 tahun dan seterusnya. Ya, tidak sulit kan ini ya. 1 minggu 7 hari, 2 minggu ya dikali 7 dikali 2 dan selanjutnya dan selanjutnya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan tentang bulan, kalian patokannya ini. Misalnya bulan Januari ditambah bulan April. Berapa hari? Nah, kalian berarti bulan Januari 31 ditambah bulan April 30. Berapa? 31 tambah 30 dengan 61. Seperti itu ya. Kalau ada keterangan bulannya. Kalau tidak ada keterangan bulan, hanya berapa bulan saja. Tidak menyebutkan bulan Januari atau bulan Februari, Maret, dan seterusnya. Berarti patokannya 30 hari. Ya. Oke, lanjut lagi. Kita di halaman 28. Ada yang tahu tidak? Ini nama alat musiknya, jenis alat musiknya apa ini? 4 alat musik ini. Ritmis. Oke, Yohana pintar. Alat musik ritmis. Nah, ada yang tahu Yohana alat musik ritmis itu apa sih? Seperti marakas, tamborin, kastanet, rebana. Oke, pintar. Nah, yang ada di halaman 28 atau yang ditampilkan di layar itu namanya alat-alat musik ritmis. Nah, alat musik ritmis ini tidak bernada. Ya, tidak bernada. Kalau piano, gitar itu bernada, ya, namanya melodis. Nah, kalau alat musik ritmis itu alat musik yang tidak bernada. Biasanya alat musiknya hanya dipukul, ya, digesek atau digoyang-goyangkan saja. Seperti marakas ini kan kalau kayak nonton Upin Ipin hanya digoyang-goyang saja, ya. Ada tamborin juga hanya digoyang-goyang saja. Rebana dipukul, ya. Ada kastanyet juga digesek-gesekkan saja. Nah, untuk apa alat musik ritmis ini? Alat musik ritmis ini untuk mengatur tempo. Tempo itu adalah cepat lambatnya lagu, ya. Jadi bukan untuk mengatur nada. Kalau mengatur nada itu nanti ada alat musik sendiri, namanya alat musik melodis. Nah, alat musik ritmis ini ada marakas, tamborin, kastanyet, rebana, ya, yang dipukul, digesek, ya, digoyang-goyang. Itu untuk mengatur tempo lagu atau cepat lambatnya lagu. Oke, paham ya? Nanti kalau diminta contohnya, ya contohnya ini contohnya. Nah, cara penggunaannya atau cara memainkannya berbeda-beda. Ya, ada yang kalau marakas ini digoyang-goyang kan. Tamborin juga digoyang-goyang ya, dikecrek-kecrek nih. Nah, rebana dipukul ya. Itu namanya alat musik ritmis. Nah, nanti di hari Selasa ya, Pak saya minta untuk gambar ini. Kita hari
ini, hari Senin kita fokusnya ke matematika dan bahasa Indonesia. Nanti hari Selasa SBDP, lalu hari Rabunya kita literasi. Literasi seperti biasa. Di situ di halaman 21, halaman 21 itu ada teks artikel dengan judul menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama. Nah, harus semangat menulis ya. Nanti lulus di kelas naik kelas 4 tulisannya sudah pada rapi. Karena sekarang itu tidak ada ujian-ujian ya, tidak ada ujian-ujian nasional, tetapi nanti ada namanya asesmen kompetensi minimum yang akan dilakukan di kelas 4. Nah, salah satunya literasi, membaca, menulis. Nah, nanti Pak Ismet harapan sudah naik ke kelas 4 karena sudah biasa menulis, setiap minggu menulis walaupun hanya daring ya, tapi Pak Ismet kan terlalu lihat tulisannya. Ada yang salah, ada yang mulai bosan menulis, Pak Ismet tahu juga ya. Nah, tidak usah buru-buru menulisnya, pelan-pelan saja, yang penting rapi, jelas, dan bisa terbaca. Ya, minimal pertama terbaca oleh kalian sendiri. Yang kedua terbaca oleh pak gurunya, oleh orang tuanya ya. Tidak harus buru-buru. Mungkin ada kemarin beberapa yang baru belajar tegak bersambung, ya tidak apa-apa, sebisanya. Ya, Pak Ismet akan sabar untuk koreksi bertahap. Ya, bukan, tapi jangan kalau tidak bisa jangan lalu tidak mau mencoba. Ya, harus mau mencoba. Nah, sampai hari sekarang ada pertanyaan tentang pembelajaran kita hari ini? Tidak. Tidak ada? Tidak, Cukup Pak. ya? Tidak, Pak. Oke, nanti latihannya Pak Ismet share di Google Classroom ya. Latihan hari ini. Nanti kita ketemu lagi di hari Sabtu. Kalau tidak ada pertanyaan, oke, silahkan Gibran bantu teman-temannya atau pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silahkan Gibran. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, cukup Gibran. Berdoa selesai. Baik, Pak Ismet akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Yang belum hadir nanti kita beri kirim rekaman pembelajaran hari ini. Pak Ismet akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ya sama teman-temannya. Lalu live dari Oke, semoga kita sehat selalu. Sampai ketemu di hari. Mungkin dulu kira-kira kalimat itu nggak mana. Kalau nggak tahu, baca